Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Yurihan Channel guys. Apa kabarnya guys? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Yang lagi terlilit hutang, semoga di tahun yang baru kita jalani ini, segera dilunaskan semua hutang-hutangnya ya guys. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah beri pada kita guys. Tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan apa yang kita jalani sekarang ini guys. Karena itu semua titipan dari Allah, dan itu semua ujian dari Allah pada setiap hambanya guys. Jom, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini, sama-sama guys. Kok aku cemburu ya? Desiran dalam hati aneh. Hafiz melihat ekspresi wajah istrinya, yang tak seperti biasanya. Ia juga merasa, jika saat ini aneh cemburu, melihat nomor asing berdering, saat mereka sedang duduk bersama. Namun Hafiz tak ingin menjawab panggilan masuk dari nomor asing tersebut. Jelas saja, hal ini membuat aneh sedikit curiga. Pasalnya mereka menikah, tak melalui tahap pacaran terlebih dahulu, untuk saling mengenal latar belakang, dan kepribadian masing-masing. Untuk menyembunyikan rasa cemburu yang terpancar di wajah cantiknya, aneh segera beranjak dari tempat duduknya, lalu berdiri dan melangkah maju. Kemudian kedua sikut tangannya, ia tompangkan pada dinding tembok, yang tingginya hampir sedada aneh. Matanya menyapu seluruh pemandangan atap-atap gedung, yang menjulang tinggi. Dengan sebagian cahaya lampu, yang masih terlihat menghiasi alam. Kedua tangan aneh memegang erat gelas kopi, yang masih hangat. Ia mencoba menetralkan jiwa dan perasaannya, tak ingin sesuatu yang belum tentu benar, seperti yang sedang mempermainkan pikirannya, terus merajai. Hafiz kembali meletakkan handphonenya di atas meja tempatnya duduk. Lalu ia mendekati dan mensejajari sang istri, sambil tersenyum. Indah pemandangannya bukan? Ucap Hafiz memecah kebisuan. Sahut aneh, tanpa menoleh pada orang yang bersuara di sampingnya. Tapi sayang, tak seindah wajah yang membuat hati Mas tenang. Mata aneh mendelik dan langsung menoleh. Maksud Mas? Coba aja senyum dan keceriaan itu terus menetap dan terpancar dari sana. Pasti pemandangan itu akan jauh lebih indah dibandingkan dengan yang ada di depan mata kita sekarang, sindir Hafiz sambil melirik dari sudut ekor matanya. Mas, nyindir aku, tebak aneh sambil membulatkan bola matanya. Lalu Hafiz kembali memeluk aneh dari belakang. Hingga aneh pun merasakan hembusan nafas yang keluar dari hidung Hafiz. Mas tahu kamu jealous. Maafin Mas ya, Mas juga nggak tahu itu nomor siapa, terang Hafiz yang berusaha menenangkan hati istrinya. Jealous? Aku biasa aja kok Mas. Ya nggak mungkinlah aku cemburu, hanya karena nomor asing, yang nggak mau kamu angkat panggilannya, kila aneh sedikit gugup. Yakin? Nggak cemburu? Goda Hafiz lagi sambil berbisik dari balik telinga aneh. Hembusan nafas Hafiz membuat bulu kuduk aneh berdiri, karena saat ini, dia tak memakai hijabnya.
Ane semakin kikuk, karena Hafiz semakin mengeratkan pelukannya, sambil sesekali melemparkan ciuman kecil di pundak Ane. Ane kembali merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ia pun semakin sering menyesap kopinya yang sudah hampir dingin, untuk menyembunyikan perasaan yang tak pernah ia rasakan. Kemudian Hafiz mengambil gelas yang masih dipegang Ane, dan saat ini, gelas itu sudah tak berisi. Hafiz meletakkannya di atas meja, yang ada di belakangnya saat ini. Hafiz membalikkan tubuh Ane dengan perlahan, tanpa kata-kata. Tanpa penolakan, Ane pun dengan rela mengikutinya. Kini mata keduanya saling menatap lekat. Seakan bahasa kalbu mereka sedang berbicara, dari kedua manik mata mereka, yang mereka pancarkan. Perlahan Hafiz semakin mendekatkan wajahnya. Kini wajah Ane semakin merona, debaran detak jantungnya kian meningkat lebih cepat. Bahkan pikirannya tak berfungsi dengan baik, seolah rela dengan apapun yang akan dilakukan Hafiz kepadanya. Wajah keduanya hampir tak berjarak. Tiba-tiba Ane sedikit menahan dada bidang Hafiz. "Mas, malu jika ada yang lihat," sanggah Ane sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. "Nggak akan ada yang lihat," sahut Hafiz tanpa melepaskan pandangannya dari wajah Ane. "Anggap aja saat ini kita sedang honeymoon," imbuh Hafiz, yang kembali mendekatkan wajahnya semakin tak berjarak. Perlahan ia pun memagut bibir merah sang istri, dan menggiringnya masuk kembali ke kamar mereka. Ane tak lagi bisa menolak, seolah seperti air yang mengalir begitu saja. "Mas, apa kamu nggak ngantor?" tanya Ane di sela-sela kegiatan pagi mereka. Hafiz hanya menggelengkan kepalanya. Mereka kembali menikmati kemesraan dan keromantisannya. Sementara di tempat yang berbeda, Nisa terlihat sangat resah, karena mencoba menghubungi Ane berkali-kali, namun tak dapat terhubung. Lalu ia mencoba menelepon ke nomor Hafiz, tapi tak ada respon, malah setelah beberapa kali terhubung, sekarang sudah tak aktif lagi. Nisa mencoba menghubungi Haslan, memintanya untuk menelpon Hafiz, karena dia sangat ingin tahu, bagaimana kabar Ane. "Halo, Assalamualaikum Mas," sapa Nisa dari balik teleponnya. "Waalaikumsalam. Duh, mimpi apa Mas semalam ya? Pagi-pagi dapat telepon dari belahan jiwa," sahut Haslan dengan nada menggoda. "Mas, udah deh, jangan bercanda. Sekarang bukan waktunya, ada yang lebih penting lagi dari itu," ungkap Nisa resah. "Memangnya ada apa? Kamu sakit?" tanya Haslan yang kini malah mencemaskan keadaan Nisa. "Bukan, aku mau minta bantuan kamu Mas." "Apa sih yang gak Mas lakuin untuk belahan jiwa Mas tercinta ini?" jawab Haslan yang sempat-sempatnya kembali menggoda Nisa. "Mas, aku serius. Tanyakan pada Mas Hafiz, bagaimana keadaan Ane, dan malam ini dia tidur di mana?" ujar Nisa. Sambil mengerutkan dahinya, Haslan menjawab, Mereka udah suami istri, apa kamu lupa? Lagian kalau Mas menanyakan hal itu sama Hafiz, apa nggak salah?" "Iya juga sih Mas, tapi kalau aku belum mendapatkan kabar tentang Ane, aku nggak bisa tenang Mas," rengek Nisa yang benar-benar cemas.
Cintaku, sayangku, kekasih hatiku, yang cantik dan imut. Ane pasti aman bersama Hafiz. Dan Hafiz juga nggak akan membiarkan Ane itu menderita. Dia tuh cinta mati sama Ane, sama seperti masmu ini, gombal Haslan yang tak henti-hentinya mengambil setiap kesempatan. Yaudahlah, percuma aja ngomong sama mas. Assalamualaikum, ucap Nisa mendengus kesal, lalu memutuskan sambungan teleponnya. Haslan tertawa kecil, seraya menggelengkan kepalanya, lalu menjawab salam Nisa, sambil menyimpan handphonenya. Sambil duduk menyilangkan kakinya di atas tempat tidur, Nisa kembali memikirkan kata-kata Haslan. Bener juga yang dikatakan Mas Haslan. Ane dan Mas Hafiz kan udah pasangan yang halal. Jadi mau dimanapun mereka bermalam, apalagi tidur satu ranjang, sah-sah aja. Kenapa nih kepala nggak mikir dari tadi sih? Jadi aku nggak perlu dengerin gombalan pagi-pagi begini, racau Nisa sambil memeluk boneka ulatnya. Nisa beranjak dari atas tempat tidur, melangkahkan kakinya keluar kamar. Merasa isi perutnya sudah menari-nari. Nisa langsung menuju ke meja makan, menarik salah satu kursi, lalu mendudukinya. Lalu ia membuka tudung saji di atas meja makan. Kemudian mengambil 2 lembar roti tawar, dan mengolesi dengan selai coklat, yang dimix dengan parutan keju di atasnya. Setelah itu Nisa memasukkannya ke dalam oven, bermaksud ingin memanggangnya, sesuai timer yang ia tentukan. Ting, tak lama kemudian, timernya berbunyi, tandanya roti telah selesai dipanggang. Nisa mengeluarkannya, lalu menaruhnya di atas piring kecil, dan membawanya ke ruang TV. Sarapan pagi pun telah siap untuk disantap, lengkap dengan susu putih hangat. Meskipun sedang menikmati sarapan paginya, sambil menonton salah satu acara di televisi, namun pikirannya masih juga berputar kepada Ane. Ia mencoba menahan dirinya untuk tak menghubungi Ane ataupun Hafiz, untuk saat ini. Karena ia kembali teringat dengan kata-kata Haslan. Nisa kembali menggonta-ganti channel TV, karena merasa bosan menunggu waktu untuk berangkat ke kampus. Meski sudah memasuki semester akhir, tapi rasa malas masih juga menyelimuti dirinya. Coba ada kamu nih, suasana seperti ini, pasti nggak akan pernah aku rasakan, gerutu Nisa sambil cemberut menikmati kebosanannya. Waktu kian terus berputar, terdengar suara bel dari dalam kamar mereka. Hafiz melihatnya keluar, tampak seorang bellboy, membawakan makanan ke kamar mereka. Makanan yang telah dipesan Hafiz, setelah mereka selesai melakukan ronde yang kedua. Sang bellboy meletakkan semua makanan-makanan itu di atas meja ruang tamu. Kemudian pergi meninggalkan ruangan, setelah Hafiz memberikan uang untuk membayar makanannya. Hafiz yang sudah tak sabar, langsung duduk menghadapi makanan, yang sangat menggugah selera. Sayang, ayo kita makan. Mas udah sangat lapar, teriak Hafiz mengajak Ane. Ane langsung menghampiri sang suami. Melihat makanan yang beraneka ragam di atas meja, Ane hanya mematung. Ia berpikir, makanan mana yang akan ia makan. Kok masih bengong? Emang gak lapar apa?
Tanya Hafiz sambil menarik lembut tangan sang istri. Ane pun duduk di sisi Hafiz, namun masih juga membeku. Sayang, kamu gak suka semua makanan ini. Biar mas pesan yang lain, ucap Hafiz bingung melihat sikap Ane. Ane menggelengkan kepalanya. Lalu, aku maunya disuapin sama kamu mas, sahut Ane manja. Senyum mereka langsung terpancar di kedua sudut bibir mereka. Tiba-tiba handphone Hafiz kembali berdering dari nomor yang tadi kenal, namun hanya sekedar miss call. Ternyata, ada pesan yang belum dibaca oleh Hafiz. Ketenangan hati Ane kembali terusik. Siapa yang telah mengganggu ketenangan batin Ane saat berdua dengan Hafiz ya guys? Jom kita selidiki sama-sama pada bab selanjutnya di Yurihan Channel guys. Ditunggu aja ya guys, update bab berikutnya.